Tanpa basa-basi, otoritas penjara langsung mengunci pria ini di dalam sel isolasi yang paling ketat. Namun ia tetap santai mengancam akan menghabisi nyawa sang jaksa. Melihat kegilaan itu, seorang jaksa bernama Aju bergegas meminta hakim membuat tuduhan palsu agar masa tahanan pria bernama Matt itu diperpanjang. Hakim menyetujuinya tanpa ragu karena sejak lama sudah membenci anak muda tersebut. Namun saat mereka mengira segalanya akan berhasil, tiba-tiba telepon di genggaman sang hakim meledak hebat hingga ia tewas seketika di tempatnya. Padahal saat itu Matt masih mendekam di balik jeruji besi. Aju langsung curiga bahwa Matt memiliki kaki tangan misterius di luar sana untuk menciptakan ilusi pembunuhan jarak jauh ini. Aju langsung menginterogasi Matt dan menanyakan apa maunya, namun Matt justru memberi ancaman maut. Ia menuntut kebebasan sebelum jam 6 sore besok atau korban baru akan terus berjatuhan. Tentu saja tuntutan gila itu ditolak mentah-mentah. Aju memperketat penjagaan dan memutus semua jalur komunikasi agar Matt tidak bisa menghubungi siapapun di luar. Detik demi detik berlalu, semua orang menatap jam dengan cemas hingga waktu menunjukkan pukul 6 sore. Awalnya tidak terjadi apa-apa, membuat semua orang mengira ancaman itu hanyalah bualan kosong. Tanpa mereka sadari, ancaman sudah menunggu di lokasi. Saat para jaksa bersiap pulang, seluruh mobil di area parkiran mendadak meledak bersamaan. Ledakan hebat itu menyapu bersih seluruh jaksa yang terlibat dalam kasus masa lalu Matt dan hanya menyisakan Aju seorang diri. Sadar bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk, Aju langsung menyembunyikan keluarganya ke tempat yang aman. Selama 3 hari 3 malam tanpa tidur, ia membedah seluruh riwayat hidup Matt. Saat itulah ia melihatnya dengan jelas. Matt ternyata sering memperjualbelikan properti, kecuali satu gudang kecil yang tidak pernah ia sentuh sama sekali. Anehnya, gudang tersebut berada tepat di bawah area penjara. Aju langsung membongkar paksa kunci gudang itu dan benar saja, sebuah terowongan rahasia terbentang luas langsung menuju ke dalam sel isolasi Matt. Ternyata Matt sengaja menjebloskan dirinya ke penjara hanya untuk menjadikannya alibi sempurna saat ia keluar diam-diam melakukan aksi teror. Di dalam terowongan, Aju menemukan kartu identitas petugas kebersihan dan menyadari target Matt berikutnya adalah meledakkan gedung balai kota. Aju bergerak cepat mengejarnya, namun semuanya sudah terlambat. Matt telah memasang bom waktu 30 detik yang dipicu lewat panggilan telepon, tepat di atas ruangan tempat para pejabat tinggi sedang rapat. Setelah mengaktifkan bom, Matt menyelinap kembali ke selnya dengan tenang. Namun saat ia melangkah masuk ke dalam sel, sebuah kejutan besar sudah menunggunya. Aju ternyata sudah berdiri di sana. Aju memperingatkannya untuk menghentikan kegilaan ini, namun Matt justru dengan sombong menawarkan kesepakatan baru. Kesombongan yang dulu dimilikinya kini telah hilang saat Aju menegaskan bahwa ia tidak akan pernah lagi bernegosiasi dengan seorang pembunuh. Matt tersenyum puas dan nekat menekan tombol peledak. Namun tanpa ia duga, Aju langsung melompat keluar dan mengunci pintu sel itu dari luar. Ternyata, Aju telah memindahkan bom rahasia tersebut dan menyembunyikannya tepat di bawah kasur tempat tidur Matt. Matt menyadari tidak ada lagi jalan untuk lari. Ia hanya bisa terduduk pasrah menatap sisa barang peninggalannya sambil menghitung mundur waktu kematiannya sendiri. Pada akhirnya, Aju menyadari bahwa meskipun membalas kekerasan dengan kekerasan adalah hal yang salah, tindakan nekat Matt berhasil membangkitkan kembali rasa keadilan yang selama ini mati di hati para penegak hukum. Bagaimana menurut kalian?